Pada malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas tentang masalah azab penghuni neraka. Supaya kita dapat bertafakur terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Dan supaya kita bisa merubah diri dari yang kurang baik kepada yang baik. Maka di sini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala telah mensifatkan, kata Imam Ghazali, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan api neraka Jahannam itu dengan katanya, apa kata Nabi? Amarallahu ayyuqida 'alan nari alfa amin hatta ihmarat thumma awqada 'alaiha alfa amin hatta abyadat thumma awqada 'alaiha alfa amin hatta aswadat fahiya saudaun mudallamatun. Kata Nabi. Artinya, kata Imam Ghazali, menyuruh oleh Allah Ta'ala bahwa dinyalakan api neraka itu 1000 tahun, hingga menyuruh kemudian maka dinyalakan akan dia 1000 tahun pula hingga jadi putih ia. Kemudian maka dinyalakan akan dia 1000 tahun pula hingga jadi hitam ia. Maka yaitu sekarang ini hitam lagi kelam. Jadi kepegalin Nabi mana? Pegalin Nabi bahwa api neraka Jahannam disuruh oleh Allah kepada malaikat Zabaniyah untuk dibakar. Geyutet api nerakanya oleh Allah bak Malik Zabaniyah selama 1000 tahun. Tribetun getet api neraka. Sehingga api nerakanya, api neraka itu dia menjadi merah. Kamerah api neraka, Pak. Alanya Allah memerintahkan lagi kepada malaikat Malik Zabaniyah untuk dibakar lagi. Geyutelam sigota selama 1000 tahun juga. Sehingga api neraka itu berubah menjadi putih. Dari pun getut, 1000 tahun berubah jadi merah. Setelah merah dibakar lagi. Gepasolom kain. Istilah haji menjadi patsolam kain, patso baralam, sehingga api itu berubah jadi putih. Hantam takalon lah api putih. InsyaAllah tengok takalon. Alanya kemudian Allah memerintahkan lagi kepada malaikat Malik Zabaniyah untuk dibakar lagi api neraka itu selama 1000 tahun lagi. Kapan untung apa? Leri beton kagetet. Maka selama pembakaran 3000 tahun api neraka itu berubah menjadi hitam. Hitam api neraka jadi. Dan kepegali Nabi hingga saat ini, maknanya hingga saat Nabi gekun hadisnya, hingga saat ini api neraka itu menjadi hitam kelam. Maknanya api nerakanya hitam teput lah, mak. Sidhana lemah sapu di dalam ni. Butui-butui sangat-sangat panas. Nyan masa Nabi gekun hadisnya. Maka coba tanya, bayangkan jino Pak Jino keban. Sekarang ini, makna sekarang ini di zaman kita ini 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan bahwa saat itu api neraka hitam kelam, hitam pekat. Maka sekarang tamah hajulah, Pak. Koleh hitam pekat, Pak. Jika buta itu put buta, nyatanya maka, Pak.
Memang betul-betul hitam. Sehingga apa? Begitu panasnya api neraka itu, tidak ada yang sanggup untuk menahannya. Nyan kondisi api neraka gepegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alanya lam gekelam oleh Nabi, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Bahwasanya sekurang-kurang siksa isi neraka itu pada hari kiamat, berdiri ia pagi, berdiri pagi akan dia dengan 2 kaus daripada api neraka, padahal mendidih otaknya daripada panas 2 kausnya itu. Ya, Pak. Gepegale Nabi, sekurang-kurang siksa bagi penduduk neraka jahanam, yaitu Allah memakaikan mereka kaus. Makna kausnya sandal, Pak. Gepake silop dari api neraka. Nyan siksaan paling ringan, paling sedikit siksaan, yaitu dipakainya sandal yang terbuat daripada api neraka. Di saat gepake silopnya, Pak, seluruh otaknya mendidih. Padahal gepake bak kaki, tapi rasa panasnya otak mendidih. Tijoh, Pak. Tijoh ulai tanya. Nyan paling pui ada, Pak. Macam tak bayangkan ada paling gon, azab paling berat pakibat. So kena turn apa? Je untuk test je. Untuk test di alam dunia je nak apa-apa. Mana je kan? Cara test je. Pudip kompor gas, puduk plat ada kompor gas, kamerah platnya gidang dengan kaki. Coba gidang dengan kaki. Turn perhan. Nyan hanalam mendidih isi otak, baru mendidih kaki. Nyan cara tes. Menyukai ternyan, berarti karena sedikit kemampuan daya untuk tahan api neraka. Cuma monyonya haik turn, anak pun coba-coba pegak maksiat. Anak pun coba-coba. Paling fui azab, gepake silop daripada api neraka, wate tak pakainya asal ule tijuk, mendidih. Bayangkan, Pak. Oh ya Allah, bayangkan anak. Alanya gepegalam ini dari Imam Ghazali, dan adapun siksaan orang yang ada di dalam neraka itu, maka yaitu masing-masing mereka sebab masing-masing amal maksiat mereka di dalam dunia. Azab siksaan yang Allah berikan kepada penghuni neraka berbeda-beda sesuai dengan amal maksiat yang dia lakukan di dunia ini. Menyeberat maksiat di dalam dunia, maka berat azab singo. Sedikit maksiat di dalam dunia, maka juga ringan azab singo di dalam neraka. Yang muda-muda kajit fikir yang muda-muda. Baik le pubut maksiat kepada Allah. Itu ni anak. Jut pubuk maksiat, ahli pubuk maksiat, gidang ju plat mirahnya. Plat yang kali dapat ju, yang kali dapat suum, nyan gidang julek. Untuk penaji latihan. Latihan tengah di yaumil qiyamah. Adapun nya cerita kalan mana? Siksa-siksa yang gejuk oleh Allah kepada penghuni neraka. Adapun siksa orang yang laki-laki yang berbuat zina ia, maka dibesarkan akan zakar mereka itu sekadar dunia. Sekadar dunia ini. Maka digantung akan dia dengan zakar mereka itu. Maka dipukul akan dia oleh 70.000 malaikat dengan pemukul besi yang terbuat daripada api neraka jahanam, hingga hancur segala badannya. Maka
tinggal ruh mereka, maka diturunkan mereka itu dan dikembalikan badan mereka itu seperti sedia kala, maka disiksa pula mereka itu seperti yang demikian itu selama-lamanya. Nyan gepegahin oleh Imam Ghazali, azab bagi orang laki-laki yang bermaksiat, yang berzina. Azab bagi sira urang agam yang pernah berzina dan dia belum bertaubat daripada zinanya. Azabnya keban mak ke? Azabnya singoh di yaumil qiyamah di dalam neraka, zakarnya itu dibesarkan oleh Allah sebesar dunia ini. Ubedonya ke perayu atalahnya. Kan ubud. Ubedonya ke perayu atalahnya. Pakon karena mezina dengan atalahnya. Maka ji tengah di yaumil qiyamah atalahnya geperayu oleh Allah, ubedonya geperayu. Kon sekedarnya mantang, apa? Dan dengan zakar itu dipalit-palit bak badan gegantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi contoh tergantung lampu ngonnya apa? Ngon talo, menanci gegantung. Cuma kan ngon talo yang ke ngatalahnya gantung. Lagi peraya ubedonya nya gucok atalahnya gelhat kedih bak penanyi bak setinggi-tinggi neraka, kena gantung-gantung nayo. Ananya bukan sekedar itu saja, diutus oleh Allah kepada dia malaikat sebanyak 70.000 orang. Konsira pak awak apa? 70.000 malaikat diutus oleh Allah khusus untuk poh goknya. Untuk poh laki-laki yang berzina bunuh. Dan dipukul mereka itu kon lidi apa nya lidi datun macam nya dipukul dengan tongkat besi yang menyala-nyala yang terbuat daripada api neraka. Ngan tungkat suum gepoh tanya. Dan setelah gepohnya le 70.000 malaikat, maka tanya hancur. Hancur tubuhnya, hancur, tinggallah rohnya. Maka roh itu diturunkan dan dikembalikan lagi jasadnya, digantung lam hingga dipukul lam. Begitulah selama-lamanya, tidak henti-hentinya kena pukul. Nyan bagi penzina. Mak dah fikir ya nak. Jadi hana apa peraya lain dalam dunia. Manya kena raya yang ke Medina, tengah orang kiamat raya ke ubedonya ke peraya. Oleh Allah. Maka oleh sebab itu nyan begat sebagai renungan bagi danyo. Buatlah sebagai renungan bagi kita apabila ada rencana, apabila ada rencana ingin selingkuh ataupun ada rencana ingin berzina, ingatnya. Niat azabnya supaya niat untuk berzina itu hilang. Hana le terlintas dalam hati danyo. Kenang poh pak 70.000 malaikat yang poh. Datun nak datun. Mino dalam dunia mentang tira tentera poh danyo kemah danyo. Hana le tak tira tagai tentera poh danyo. Datun. Masing-masing cikalak cibayangkan pak 70.000 malaikat khusus untuk memukul orang yang berzina bunuh. Hana pak melawan, hana pak pegah sakit tat, hana pak kun. Gahlam tu me kun sakit tat ka kena antuk lom. Hana tu me kun aduh. Gahlam tu bit kata-kata aduh ka kena tekok lom. Apa jam tu me kun aduh. Begitulah azab yang diberikan oleh Allah kepada si penzina. Gaile. Nyamuna uragam yang berzina. Jina rinong tu mah. Adapun siksa, Imam Ghazali, adapun siksa perempuan yang berzina itu, maka yaitu digantung akan dia dengan susunya. Kemudian maka dipukul akan dia oleh 70.000 malaikat dengan pemukul besi yang terbuat daripada api neraka jahanam.
Maka tiap-tiap hancur segala badannya itu, maka dikembalikan seperti sedia kala, kemudian maka disiksa lagi selama-lamanya. Menyo orang agama zina atalahnya geperaya oleh Allah, gegantung lah. Menyo orang inang yang berzina, susu goknya geperaya oleh Allah. Susu goknya geperaya oleh Allah, alanya gepalit-palit bang sabuh badan, gegantung oleh Allah setinggi-tinggi neraka jahanam. Alanya geutus 70.000 orang malaikat khusus untuk memukul dia. Setiap kali badannya hancur, maka dikembalikan lagi jasadnya seperti sedia kala, gepohlom selama-lamanya. Tidak ada henti-hentinya. Pajan henti, Pak. Pajan henti iaitu setelah selesai masa azab. Tanya nama masa azab orang Islam yang berbuat maksiat. Makanya kita pergi dewata pun, orang Islam tanya orang mukmin yang beriman ke Allah akan disiksa oleh Allah seukuran maksiat yang tanya kubur. Benar-benar apa? Jadi seukuran maksiat yang tanya kubur. Semakin lama berbuat maksiat, semakin lama dia azab. Semakin sedikit berbuat maksiat, semakin sedikit kena azab. Ada aja cibekna maksiat. Bak bulat-bulat dalam surga. Cuma itulah rayuan nafsu itu. Pantang digoda oleh nafsu dia. Ka'on laju. Maka oleh sebab itu, itulah azab yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina. Alanya lam kepegah lamina azab bagi pencuri. Pergi ke Imam Ghazali. Adapun siksaan orang yang mencuri, maka iaitu dikerah akan segala anggotanya oleh 70.000 malaikat dengan pedang daripada api neraka jahanam. Maka tiap-tiap hancur anggota tubuhnya, maka dikembalikan lagi seperti sedia kala. Kemudian maka disiksa lagi seperti yang demikian itu hingga selama-lamanya. Yan azab pencuri. Menyaidonya, kalau di dunia ini bagi orang yang mencuri, maka hukumnya dipotong tangan apabila dia mencuri 1/4 dirham. 1/4 dirhamnya kalau lawitnya setaralah dengan 1 juta. Setara aja ngempeng 1 juta. Maka apabila pencuri dia mencuri 1 juta, dia sudah kena hukum dipotong tangan. Nyan apabila hukum Islam berlaku. Tapi sekarang ini malah juta-jutaan, miliaran tidak ada yang dipotong tangan. Bahkan di penjara pun tidak. Nyan paknya model-model lagi nyan. Sehingga di yaumil qiyamah dia akan menerima azab di dalam neraka jahanam dengan dipotong-potong tubuhnya oleh malaikat pengazab. Getek-tek tubuh kan. Kan ngam sikin ke kau ngam pedang api neraka. Dengan pedang panas yang terbuat daripada api neraka. Dengan pedang itulah dia dicincang-cincang oleh malaikat pengazab. Tak kalon malaikatnya mentang pergi kemah tanya. Kebang ciri-ciri malaikatnya. Ikut nak pegah. Kalau dah baca orangnya. Malaikat yang bertugas untuk mengazab penduduk neraka, lam hidung itu biasa. Lam mata tibit apui. Lam babah apui tibit. Kulit merah, kulit awaknya. Kon hitam kulit, kon putih, merah kulit, dan matanya melotot, mereka tidak bisa tersenyum. Anak pun macam nak klep mata bawahnya, hanya ke klep. Lagi yang tipe ke pegat oleh Allah. Tipe mengerikan. Dan anak pun niat senyum, hanya ke kem. Anak pak kem. Begitulah kondisi malaikat yang mengazab kita di yaumil qiyamah dalam neraka.
Nyan mantong malaikat nyan mantong takalon sudah cukup itu saja azab. Ka mengerikan dah yo. Ka penaji ketakutan. Gahlam menerima azab lagi bunuh. Bagi pencuri, dia akan dipotong-potong oleh malaikat tersebut tubuhnya hingga hancur. Hingga hancur, tetek-tek kulit, tetek-tek tubuh. Dan setelah hancur tubuhnya, maka Allah mengembalikannya lagi. Gepegak lam lagi thot. Gekelam malaikat ka hambulam. Mampu cara malaikat cik yang kerja awaknya? Getek-tek lam. Gepegak lam, getek-tek lam hingga habis masa azab. Bagi tanya orang Islam. Tapi bagi orang kafir, bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah, maka mereka selalu dalam azab. Hana piu-piu. Nyan adab bagi pencuri. Maka menyona rencana cok-cok atagop, fikir ke nyoleh. Sebelum mengambil punya orang, tolong fikir dulu azab ini. Apabila mau mendapatkan azab ini, sanggup menahan azab ini, silahkan mencuri. Tapi kalau tidak mampu menahan azab ini, maka tinggalkanlah mencuri. Bahkan jangan ada niat untuk mencuri. Walaupun ada kesempatan, janganlah mencuri. Itu Mino dalam dunia mantong kenong penyanyi tergores tangan dengan pisau, 7 huruf bengkak tangan. Idonya ya nah. Siapa ni? Tergores tagai dengan pisau. 7 huruf bengkak jarak dan 7 huruf hanya kenong i. Mencoba bandingkan. Tengok di yaumil qiyamah. Sangat dahsyat azab. Yang kepegalam oleh Imam Ghazali, hadirin yang dirahmati Allah. Siksa orang yang khianat akan harta atau siksa orang yang khianat akan harta. Lagi didatangkan harta yang dikhianatkan dia itu, kemudian maka dijatuhkan harta itu di dalam laut api neraka jahanam. Kemudian maka disuruh akan dia menyelam ke dalam lautan itu untuk mengambil harta tersebut. Padahal ada lautan itu terlebih sangat dalam, yang tiada dapat didugakan kedalamannya itu. Maka apabila timbul kepala mereka itu daripada menyelam, maka bersegera ada kembali oleh malaikat. Maka lagi adalah banyaknya itu kira-kira 70.000 malaikat itu yang memukul kepala mereka itu dengan pemukul besi daripada api neraka jahanam. Demikianlah diperbuat akan dia selama-lamanya. Nyo urang yang berkhianat dengan harta yang diberikan oleh Allah. Maknanya siksaan yang diberikan kepada orang-orang yang mempergunakan hartanya bukan di jalan Allah. Harta gejuk oleh Allah berlimpah ruah, kekayaan gejuk oleh Allah berlimpah ruah untuk digunakan di jalan Allah, untuk tak pakai hartanya membangun agama Allah, membangun sarana-sarana agar orang bisa dekat dengan Allah. Nyan gejuk harta oleh Allah. Tetapi kita berkhianat dengan harta itu, kita tidak mau mempergunakan harta itu di jalan Allah, maka kita termasuk orang-orang yang berkhianat. Siksaan bagi orang itu mereka di yaumil qiyamah nanti akan didatangkan kepada mereka harta yang mereka khianati itu. Harta yang lam dunia yang tak pakai kon bak jalan Allah, nyan hartanya gepu hadir kembali tengah di yaumil qiyamah lam neraka. Setelah gepu hadir kembali harta itu, maka dibuang harta itu ke dalam lautan api neraka jahanam. Gubah dalam laut, kon laut cilet-cilet, lautan api.
ya, dibuang ke dalam lautan api. Setelah itu orang yang berkhianat tadi disuruh oleh Allah untuk menyelam mengambil harta itu. Ya, geyunom dalam lautan api untuk mengambil harta tersebut. Dan di atas lautnya terdapat 70.000 orang malaikat lengkap dengan alat pemukul. Tatkala orang itu mengeluarkan kepalanya daripada lautan api tadi, malaikat jika siap gesekok gesekok oleh. Tiga menjenggak oleh, tiga kena sekok. Tiga menjenggak oleh, tiga kena sekok. Selama-lamanya. Hana piuh-piuh selalu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan bagi orang yang berkhianat dengan harta. Sedangkan kedalaman lautan api neraka itu tidak terhingga dalamnya. Hana tauku dalamnya. Kalau lautan di dunia mungkin ada yang sanggup mengukurnya, tapi lautan api neraka jahanam tidak ada sanggup mengukurnya. Dumna lu, Pak. Nyan kenan geyunom tanyo. Kenan tanyo geyu menyelam untuk mengambil harta yang kita khianati selama di dunia. Ya, tiga tengah hulai, tiga kenang sekok. Tiga tengah hulai, tiga kenang sekok bak malaikat. Mana 7 ge sekok? Kan ancur citanya kan. Maka gepegak lelom, ancur lom, gepegak lelom, ancur lom dan seterusnya. Ana putu-putu. Maka oleh sebab itu apabila kita ingin berkhianat dengan harta yang diberikan oleh Allah, yaitu dengan mempergunakan kepada jalan yang tidak diridai oleh Allah, maka pikir-pikir dulu azab yang akan diterimanya di yaumil qiyamah. Fikir le. Kalau sanggup maka lakukanlah. Kalau tidak sanggup maka jangan lakukan, bahkan jangan ada niat untuk melakukannya. Maknanya baik menyeleweng maknanya. Jangan menyeleweng dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pergunakanlah harta itu sebaik mungkin. Harta itu supaya bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk dunia akhirat. Benar manfaat ke dunia bacut, benar manfaat ke akhirat berberat. Mana? Habis harta main judi. Habis harta bertaruhan. Habis harta bertaruhan. Yang kaim dat buat piala dunia. Kaim dat kalau buat piala dunia. Memenang-menang. Klub nangro ganyan mat memenang-menang. Bahkan taruhan kon cilet-cilet satu mobil ataupun satu toko. Nyan taruhan Pak. Nya ingat kero dengan orang kiamat. Toko nyan gepulang tema getik lan laut apui. Motor gekembalikan dan getik lam laut apui. Dan geyunom gue acok motor nyan. Geyunom gue acok penanji toko nyan. Masa kena enaman laut apui, melaut i mentang aik tanam tanya. Apalagi lautan api. Begitulah azab yang diterima oleh orang-orang yang berkhianat dengan harta yang diberikan Allah. Adapun kepegalam Imam Ghazali hadirin yang dirahmati Allah, adapun siksa orang yang kikir. Ya, banyak le kenong sango. Adapun siksa orang yang kikir terhadap hartanya, maka dijadikan harta itu ular yang terlebih sangat besar. Kemudian maka dikalungkan kepada lehernya, maka senantiasa ular itu menyiksa akan dia dengan bisanya itu. Yang siksa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang kikir. Makna kikir mana? Biar salah mufhum kikir. Makna kikir yaitu dia tidak mau mempergunakan hartanya kepada jalan Allah. Kon hana pajuh makanan krit kon. Tapi dia tidak mau menyerahkan hartanya di jalan Allah. Hang gede mau sedekah kaya apa? Hang gede mau sedekah, hang gede sumbang untuk pembangunan masjid ataupun pembangunan tempat-tempat ibadah. Hang gede sumbang untuk perayaan-perayaan membesarkan hari-hari Islam. Hang gede kan?
Tapi menyebab bola getin. Bagah-bagah ke sumbang. Tapi menyebab kebaikan, dia tidak mau menyumbangnya. Nyan orang krit nanti. Nyan orang krit nanti. Maka siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kikir, harta itu dikembalikan kepadanya dalam bentuk ular. Harta yang nak tanya, yang tanya kikir guna, dikembalikan besok di yaumil qiyamah dalam bentuk ular yang sangat besar. Dan ular itu dikalungkan di leher mereka. Gepalit-palit bak taku awaknya. Ule-ulunya cik bak muka, hanya ni ule-ulu. Dan ular itu senantiasa menyiksa mereka. Yang kenyang awak siksa, ulu bak taku gepalit-palit, ule-ulu bak muka tanya, setiap saat tanya kenang patuk. Setiap saat tanya kenang kap bak ulunya, dan berbisalah semua tubuh tanya hingga hancur. Yang kenyang tapi kenang patuk. Maka oleh sebab itu menyotanya krit bak jalan Allah, cok ju ulu sabar, palit bak taku aju. Palit bak taku aju, baik pindah-pindah. Iktun perhan. Iktun, baik krit bak jalan Allah. Menyena awak laki sumbangan untuk kebaikan, untuk agama Allah, berikanlah semampu kita. Hana mampu le juk bacut. Hana mampu bacut, juk bela. Yang hana mampu bacut juk bela. Yang penting juk. Nyan lagi nyan tanya. Dan penanji apabila ada niat, nyo nanit sagai lamati, ketika tanya penanji datang orang-orang yang meminta sumbangan sedikit untuk penanji acara-acara Islam, untuk mensyiarkan Islam, na rencana hana neju, na rencana lamati hana neju, ingat ke azabnya. Ingat ke azabnya supaya luluh hati kita, jangan lagi kikir. Juk beragama. Tetapi kalau seandainya dia kikir terhadap perkara-perkara sia-sia, perkara sia-sia, ijak bertanya, Pak, kamu anak muda kampung, laki sumbangan bacut bapak untuk pegat camping, sambut bulan Ramadan, umpama sambut bulan Ramadan. Anak Ramadan anak puasa cid, ya sambut mentong, ya puo ketanya. Tanya yang puasa, awak sambut, anak puasa. Kali sambut tu Pak. Jadi mana? Menyona anak muda umpama jilam kampung tanya, ijak laki sumbangan bak tanya dengan kegiatan yang sia-sia. Lagi contoh campingnya, jak balaut, jak muhura-hura. Hana pi le awak dron, nya hana krit tanya. Hana gekeun urang krit tanya. Kan? Pakon karena harta itu dipakai untuk sia-sia. Jadi jut hana neju. Jut hana neju. Alah ai kuat aju. Jut. Ikut lewat kampung pemaji, krit tak paknya hana apa. Hana apa? Hana krit dalam agama, hana krit model lagi kan. Kan. Alanya lam menancit terhadap kegiatan-kegiatan keduniawian yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, maka apabila tanya kikir, ini tidak dinamakan dengan kikir menurut agama. Akan tetapi kalau misalkan kita tidak mau memberikan harta kita sedikit untuk perjuangan kita di yaumil qiyamah yang membuahkan manfaat nanti di yaumil qiyamah, itu baru dinamakan kikir. Jadi begitulah pengertian daripada kikir. Biarlah mafhum krit. Oleh sebab itu, orang yang kikir dia akan menerima azab. Ular ni, harta itu dibuat oleh Allah menjadi ular dan dililit di lehernya, dan ular itu senantiasa mematuk kepalanya hingga selama-lamanya. Ana piyo-piyo, batok-batok aja aju. Pergi kerja lain dulu kan apa? Abah jika bak muka tanya apa? Abah jika bak ule tanya. Macam hana kerja lain ni. Hanya ke ule tanya naik ke kakak tanya aja aju. Hani timai fikir dah gap ji. Cak tanya aja aju. Mak gap naci lain. Mana? Nyan siksa orang kikir. Alanyan gepegalam le Imam Ghazali, dan adapun
siksa orang yang menaruh akan harta padahal mereka itu tiada mengeluarkan zakat dan tiada membelanjakan di dalam jalan berbuat kebaikan, di dalam perang sabilillah ataupun lain-lainnya, maka iaitu disiksa ia dengan ditikam dengan besi yang merah daripada api neraka, daripada dahinya hingga ke tungkuknya, dan ditikam pula dengan besi itu akan lambungnya yang kanan hingga terus kepada lambung yang kiri. Kemudian maka ditikam lagi daripada belakangnya hingga tembus kepada hadapannya, hadapan dadanya, dan demikianlah siksaan selama-lamanya. Nya siksa bagi orang yang tentang takut. Ganyan harta pahala. Tapi wate kenong jakut, ka perah hana truk jakut. Mereka lari daripada mengeluarkan zakat. Dan apabila datang orang-orang untuk meminta sumbangan untuk fisabilillah, untuk berperang di jalan Allah, mereka enggan memberikannya. Getem je sama cik dengan krit bunuh. Cuma nyo dahsyat lom. Nyo lebih dahsyat lom, iaitu dia tidak mau mengeluarkan zakat padahal hartanya sangat banyak ditumpuk-tumpuk. Lepas le harta ketumpuk, tapi wate truk jakut kah nak getembi. Siksa bagi mereka apa? Siksa bagi mereka iaitu mereka itu akan ditikam. Makna ditikam akan gesepot. Akan gesepot dengan besi yang merah yang terbuat daripada api neraka. Pat gesepot pak, dari dahi mereka hingga ke tungkuk mereka. Makna je gesekok ina bakda tembuh kena ulikut. Yang ke mana? Ngan betul besar tincu. Besar tincu yang terbuat daripada api neraka, getakat bakda tanya tembuh kena bak kuduk. Alanyan kon ohnan mentau. Bukan sekedar itu saja, tetapi ditikam lagi, ditusuk lagi, yaitu dengan besi itu dari lambung kanan tembus ke lambung kiri. Getok lambat lambung kanan tumbuh kena belah no, dengan besar yang getok. Dan tidak cukup sampai di situ, bahkan ditusuk lagi dari belakang hingga tembus ke dadanya. Yang kenyan ada pak, getok bak dah tumbuh ulikut, tumbuh bak kuduk, getok bak lambung kanan tembus bak lambung kiri, getok bak rung tumbuh bak dada. Yang kenyan azab yang akan diterima oleh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Orang-orang yang lari daripada zakat. Itulah azab yang diterimanya. Nyamanyo seandainya na rencana hana tembi jakut, cok ju sikin citok ju palut jara oleh bertumbuh. Ikten perhan. Oh hang ikten, maka baik coba-coba. Nya cara praktek latihan. Menyona rencana hana tembi jakut, cok ju sikin, tok ju bak palut jara. Tumbuh netop, netun, berarti kan latihan. Silapi. Tapi azab singa kon laginya rasa haji. Lebih dahsyat lagi. Alanyan kepegalam azab yang diterima oleh orang-orang yang berbuat maksiat, yaitu pegalam Imam Ghazali. Dan adapun siksa orang yang menaik saksi dengan saksi dusta, nyo kaim bak pengadilan, kaim dah bak pengadilan, yaitu dia memberikan kesaksian palsu. Saksi hana betul, palsu yang dia ajukan saksi. Nyan pakiban adab bagi saksi palsunya, yaitu digantung lidah mereka itu, kemudian maka dipukul oleh 70.000 malaikat akan mereka itu,
dengan pemukul besi yang terbuat daripada api neraka jahanam hingga hancur seluruh badannya dan tinggal rohnya. Kemudian maka dikembalikan badan mereka itu, kemudian disiksa lagi ia seperti yang demikian itu hingga selama-lamanya. Ya. Azab yang diterima oleh orang yang bersaksi palsu, yaitu besok di yaumil qiyamah, lidahnya akan ditarik oleh Allah dan akan digantung dia di langit-langit neraka jahanam dengan lidah. Kau ngentalo ngon lidah ke gantung, getarik lidah oleh Allah, gelhat kedih bak langit-langit neraka jahanam, menggantung-gantung dah. Setelah itu dikerahkan malaikat 70.000 orang khusus untuk menyiksanya. Hanam temai ken aduh ke bang ken aduh lidah kamu gantung epak ulangit. Dia begitu. Nyan azab yang akan diterima oleh saksi palsu. Maka oleh sebab itu apabila bersaksi, bersaksilah yang benar. Apabila tidak melihatnya, maka katakanlah tidak melihat. Jangan tidak melihat, pura-pura melihat. Bek tergiur ngempeng, kata-kata adum tergiur ngempeng. Kamu saksi tiga lagi. Kujuk peng sabuh miliar. Peng sabuh miliar singoh kabeh. Ukonyo itu singoh kabeh. Saksinya singoh hari kiamat akan menerima azab. Azabnya yaitu digantung dengan lidah dan dipukul ia selama-lamanya. Nah, alanyan adapun siksa bagi orang yang bermaksiat lain lagi, yaitu pegal Imam Ghazali, adapun siksaan orang yang mengupat, orang yang galak pegah-pegah aib gob, orang yang galak pegah-pegah kesalahan orang lain, hanya pakiban kejo azab li Allah. Adapun siksaan orang yang mengupat akan manusia, maka yaitu digantung bibirnya dengan yaitu digunting, yaitu digunting bibirnya dengan gunting besi yang merah yang terbuat daripada api neraka jahanam. Maka tiap-tiap kali hancur bibirnya dan lidahnya, maka dikembalikan lagi seperti sedia kala, kemudian digunting lagi seperti yang demikian itu hingga selama-lamanya. Nyan azab bagi pengupat, bagi orang yang galak pegah ke gop salah, bagi orang yang galak pegah gop hana betul, bagi orang yang galak buka aib orang lain, maka azab yang diberikan oleh Allah kepadanya nanti di yaumil qiyamah, bibirnya, lidahnya digunting. Gekoh ibi ba. Gekoh ibi, lidah gekoh. Alanya kengkanca bandum. Gepegat lam. Getut lam lidahnya, getut lam bibirnya, gekoh lelom hingga selama-lamanya. Nya hana ibi ke banhi le tanya. Si bayangkan bibirnya hana ba. Hana gekem cit yang tak kalang kan. Pakan si iga pun lemah. Nya menyamantau naiga, menyetinggal tinggal tapak tu, si rekung lemah. Jadi begitulah siksaan yang diterima oleh orang yang suka mengupat. Bibir dan lidahnya digunting selama-lamanya. Alanyan kepegalam le Imam Ghazali dan adapun siksa orang yang membesar-besarkan diri mereka itu, yaitu dimasukkan mereka ke dalam kerenda api neraka, kemudian maka ditutup akan kerenda itu, kemudian maka ditaruh akan dia ke dalam neraka jahanam yang di bawah sekali, maka disiksa akan mereka itu tiap-tiap seorang daripada mereka itu pada tiap-tiap saat, pada tiap-tiap saat 99 warna daripada siksaan api neraka. Maka tiap-tiap hancur daripada kulit mereka itu, maka diganti lagi dengan kulit yang baru
maka disiksa akan mereka itu selama-lamanya. Ya, bagus. Seperti firman Allah Ta'ala, penekan oleh Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kepada Allah. Artinya apa? Artinya setiap kali hancur kulit mereka, maka kami gantikan mereka itu akan kulit yang lain supaya merasakan mereka itu akan siksaan. Nyo azab yang menimpa bagi orang yang sombong, yang galak perayu-rayu ro, yang galak membesar-besarkan diri, ambu laudang, yang lain kepiting kasadau, ambu laurang, yang lain anjing kasadau. Hanya bahasa kamu asilatan, bahasa baiko. Jadi kena pegang mana, Pak? Kena pegang orang-orang yang sombong itu, orang yang menghandalkan dirinya dan menganggap orang lain itu hina, menganggap orang lain itu remeh. Draw saja yang pah, yang lain nam sabar nak betul. Azab bagi mereka apa? Azab bagi mereka diberikan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, yaitu mereka dimasukkan ke dalam kerenda yang terbuat daripada api neraka, dan kerenda itu ditaruh di bawah-bawah, di tempat paling bawah daripada neraka. Bapui dia kepudu. Dia gecok ke pasal dalam kerenda, alanya gecok kerendanya gepudu bak paling miup daripada neraka jahanam. Setiap kali kulit mereka hancur, kulit mereka melepuh dengan kenang api neraka, maka setiap kali kulit mereka digantikan. Bahkan mereka itu setiap saat mereka akan menerima azab 99 warna. Maknanya mana, Pak? Setiap penduduk neraka, mereka akan menerima azab dalam setiap saat 99 buah azab. Kon sabah apa azab? Setiap saat si kurung buah azab yang akan dia rasakan. Dalam timinat si kurung buah azab yang dirasakan. Menyona tijum. Timinat tikurung buah adab yang akan dirasakan. Menyona tijum kali juga. Padum buah adab yang dirasakan. Maka oleh sebab itu, azab yang diterima oleh penghuni neraka tadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah. Berkata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali hancur kulit-kulit mereka, maka kami gantikan dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Maknanya setiap kali hancur tubuh tanya, gegantung dengan tubuh yang baru, untuk setiap saat dia merasakan azab neraka itu sangat dahsyat. Azab neraka itu sangat pedih. Maka itulah segelumit yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, siksaan-siksaan bagi orang-orang yang menduduki neraka. Alanya menancilam. Kata Imam Al-Ghazali lagi, dan lagi masih banyak lagi siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka jahanam itu, sebab berbagai dosa-dosa manusia yang ada di dalam dunia ini. Tetapi seyogyanya bagi segala manusia itu bahwa mengharapkan akan rahmat Allah Ta'ala dan membanyakkan taubat daripada segala dosanya, dan membanyakkan berbuat ibadah, dan membanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan putus asa ia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la tanqati'u min rahmatillah
Innallaha yaghfiruz dzunub jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakan olehmu ya Muhammad, hai segala hamba-hambaku yang adalah mereka itu terlebih-lebih mereka itu di dalam berbuat maksiat. Janganlah kamu berputus asa daripada mengharapkan akan rahmat Allah Ta'ala, serta bertaubat kamu daripada sekalian dosa-dosa kamu, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mengampuni segala dosa hamba-hambanya sekalian apabila ia mau bertaubat daripada segala dosanya itu, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, bapak. Jadi mana? Yalah. Tanya gepegai nak seyogyanya mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan rahmat Allah. Setelah kita tahu azab-azab yang menimpa penduduk neraka, maka tanya merasa ketakutan. Oleh sebab itu harapkanlah rahmat Allah. Harapkanlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena tengah di yaumil qiyamah yang mampu menolong, yang mampu menjadi penolong tanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semuanya tidak mampu menolong. Ana mampu melepaskan tanya daripada api neraka. Maka harapkanlah rahmat Allah dan bertaubatlah kita semua daripada segala dosa-dosa dan perbanyakkanlah ibadah, perbanyakkanlah meratib. Baik palak ke ratib. Geyu meratib boleh. Baik palak ke ratib. Alaya menancit dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Baik putus asa dari rahmat Allah. Maknanya baik putus asa dari rahmat Allah mana Pak? Maknanya kan tanya baiklah cepat mengambil keputusan. Tanya kadang-kadang le cepat mengambil keputusan. Ketika tanya berusaha menjauhkan diri daripada maksiat, tetapi maksiat itu tetap kita lakukan, putakeun duduk. Alah, haik ku taubat le jika son neraka. Nyan kata-kata tadi. Yalah. Haik ku fikir le, haik ku taubat le jika son neraka maka ku taubat lah. Itu hati-hati, itu kata-kata orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maka orang yang putus asa dari rahmat Allah mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Geancam oleh Allah orang yang putus asa. Maka Allah Subhanahu wa taala gepegah bak Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad sampaikan kepada tanya bandum pegekeun oleh Allah bak Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tolong pegah bak hamba-hamba lun tiga yang bahwa baik putus asa daripada rahmat lun. Ya Allah. Terlebih lagi orang yang bermaksiat kepada lun. Baik sagai-sagai putus asa dari rahmat lun walaupun dia bermaksiat kepada lun. Ya kepada Allah. Pegah tiga. Karena rahmat lun sangat luas. Rahmat Allah sangat luas dan ampunan Allah sangat luas. Maka ampunan itu akan Allah berikan, kasih sayang itu akan Allah berikan bagi orang-orang yang mau bertaubat. Orang yang tem bertaubat kepada Allah, orang yang tem memperbaiki diri, maka dia akan selalu dinaungi oleh rahmat Allah dan akan selalu diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, baiklah putus asa tanya daripada mengharapkan ampunan Allah, daripada mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya mana Pak? Allah menancit. Dan lagi Allah itu maha kasih sayang dengan hamba-hambanya yang mau bertaubat daripada maksiat. Jadi tanya umpama haji, berbuat maksiat tapi kita mau bertaubat kepada Allah. Tatim jak bak masjid, tatim istighfar, maka Allah sangat sayang dengan hamba-hamba yang mau menghina dirinya, yang mau mengakui dosanya dan mau dia bertaubat. Sangat sayang Allah. Maka oleh sebab itu setiap saat, setiap detik tanya dianjurkan untuk bertaubat. Taubat tapi Pak, baik putus daripada taubat.
Nabi Muhammad mantang yang kagejamin le Allah tamang surga, geme taubat, geme istighfar ba Allah siura si malam dalam sabah riwayat gepegah sertuh go. Nya Nabi Muhammad yang sudah ada jaminan Allah masuk surga. Aleh, geme taubat ba Allah iaitu sehari semalam mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Maka coba bandingkan dengan tanya, so yang kau jamin tanya tamang surga. Ana so jamin lah. Dan fikir tak kira padum go nak istighfar tanya ba Allah. Aleh. Umpama ji mantang le Nabi Muhammad istighfar ba Allah ketimbang tanya, so hebat. So hebat tanya Nabi Muhammad. Hebat tanya. Pakot karena tanya hana so jamin tamang surga alam, buo tak imus istighfar. Sedangkan Nabi Muhammad jaminan Allah tamang surga tapi rajin gema istighfar. Maka oleh sebab itu apabila tanyo sadar bahawa tanyo adalah hamba Allah yang selalu bergelimang dengan dosa, selalu bergelimang dengan kesalahan, maka istighfarlah kepada Allah melebihi Nabi Muhammad. Ya. Menyo Nabi Muhammad gema istighfar dalam sehari semalam 100 kali, tanyo tamah no sabah tu. Ha. Seribego siura si malam. Benar istighfar kepada Allah. Cuma menyo tamu istighfar seribego deku ham tamai pegahaba, anam salah. Hanya ke pegahaba adanya. Tanyo le tapeh tem. Ketimbang istighfar le peh tem. Ana le peh tem, ana istighfar. Tu menak segala tu berangkat ju leh. Alenya wate ja, ale musibah bate kan istighfar. Yang ke pula ini tibit. Nyan moden dah yo. Maka oleh sebab itu biasakan istighfar. Apapun kejadian istighfar baik tua bab babah. Istighfar baik tua. Apabila dah berah. Apabila nyawang tanya bab kejadiannya. Contoh dah berah. Bak tajak musibah batin. Musibah batin. Karena tanya selalu mulazamah, selalu kita mengucapkan istighfar, ketika musibah batin terucaplah istighfar. Seandainya ajal tanya bak musibah batinnya, terakhir tanya wafud, mudeme laki ampun ba Allah. Yang kenyan yang sabit dah baca apa? Penanji? Yang sabit dah baca iaitu watau batang qablal maut. Ya Allah, nabi ke kamu taubat segala meninggal. Kena sabit takutnya na. Rata-rata dalam doa tengku baca, tengku imam baca, nah doanya ngekut. Allahumma inna nas'aluka apa ni? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Nyan laki. Ya Allah, kamu laki badron ya Allah. Nujuklah ke kamu taubat sebelum meninggal. Maka je oleh sebab itu nebiasakan istighfar. Ya. Supaya apa? Supaya tanya selalu penanji, selalu dinaungi oleh rahmat Allah, selalu dinaungi oleh penanji kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Mana? Alanya, ya, apa cutuk dah baca? Alanya ke pegalam ini, gekele Allah dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Gekele Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kasih sayang, maha mencintai segala orang-orang yang membanyakkan taubat daripada kesalahan dosa mereka, dan kasih dan cinta Allah akan segala orang-orang yang membersihkan diri daripada segala dosa dengan membanyakkan taubat daripada segala dosa. Ya benar. Jadi Allah kekelam dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah galak kepada orang-orang yang tim taubat, dan Allah juga galak kepada orang-orang yang mau membersihkan diri daripada dosa. Nya galak Allah.
yang tem pelihara dari dosa, yang tem menjauh daripada dosa. Allah sangat suka, sangat cinta dengan orang-orang itu. Maka pegahlah Imam Ghazali bermula syarat-syarat taubat itu 3 perkara. Nah, macam syarat taubat. Dah syarat taubat macam. Yang pertama, meninggalkan segala maksiat. Yang kedua, menyesali atas perbuatan maksiatnya. Menyesal tanya kalau tak buat maksiat. Alanya yang kelih, bahawa tiada bercita-cita ia akan kembali lagi kepada berbuat maksiat selama-lamanya. Ini syarat yang kelih. Cik hana rencana le buat maksiat. Alih taubat, menyesal daripada dosa. Alanya tanya penaji tak tekad dalam hati hanle kembali kepada maksiat. Pajan baru teka babnya. Pajan baru itim duk tanya han kembali le kepada dosa. Pajan tanya itim menyesal kepada dosa. Pajan gepegah le abuya dalam kitab Manazil Sairin. Gepegah le abuya apa? Bahawa tanya melihat dosa itu besar. Yang apa? Yang salah satu haji. Salah satunya melihat bahawa dosa itu besar. Walaupun kecil kenyataannya, tapi tanya memandangnya dengan besarnya dosa itu. Benar. Maka tanya temakut. Temakut tanya. Contoh umpama haji. Tanya takun terbit bab-babah tanya bahasa yang hana sopan. Bahasa yang hana sopan terbit dari babah tanya. Nyan kan ubud. Ubud kecil je. Tetapi lihatlah bahawa itu adalah sangat besar. Sehingga tanya akan memperbaiki ucapan, akan memperbaiki bahasa-bahasa tanya ada perbaiki. Supaya berterbit dari babah tanya bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang mangat tadi. Mana? Nyan penaji baru bisa tanya menyesali, baru bisa tanya penaji teka cita-cita bahawa tidak lagi kembali kepada maksiat. Lihatlah dosa itu walaupun kecil tapi dianggapnya besar. Alanya yang kedua kepada abuya, yaitu kita tidak menganggap bahawa taubat kita telah bagus. Nyan lagi yang cara haji. Tanya katamu taubat. Karena cita-cita hanle kembali kepada dosa. Tetapi yang katanya pubut dalam bentuk riadah taubat tanya yang belum sempurna. Belum merasa diri sempurna kita sudah bertaubat. Hana lo. Berarti tanya merasa roh mantong jiuh tak kata daripada kata-kata taubat. Tanya mantong menganggap diri tanya sangat kotor. Karena apa kan taubat hana betul-betul hilang. Maka oleh sebab itu tanya terus termotivasi untuk selalu bertaubat. Terus termotivasi untuk memperbaiki taubat tanya. Terus memperbaiki untuk menjauhkan diri daripada maksiat. Terus termotivasi untuk menyesali dan bercita-cita tidak lagi betul-betul kembali kepada maksiat. Nyan benar bapak tanya. Merasa dosa itu besar, alayan merasa bahawa taubat kita belum sempurna. Alahan yang kelih, yang kelih kepada abuya yaitu kita melihat di saat orang lain berbuat kesalahan bahawa itu adalah sebuah keozoran. Bahawa itu adalah sebuah keozoran. Dan kita melihat bahawa diri kita adalah sejelek-jelek manusia yang ada di permukaan bumi. Nyan benar Pak tanya. Tanya kalau ketika gop nak salah, ketika gop berbuat maksiat, berarti dia berbuat maksiat dengan keozoran. Tetapi ketika kita bermaksiat, ketika tanya rohmu pubut maksiat, maka lihatlah bahawa kita adalah manusia yang paling hina, yang paling jelek di antara manusia yang ada di dunia ini. Sehingga dengan pandangan lagi yang terhadap diri tanya, maka tanya akan terus termotivasi untuk meninggalkan maksiat
untuk meninggalkan dosa, kesalahan, dan untuk terus bercita-cita, terus menyesali atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Ya, pakon karena tanya tanggal urang betul-betul jahat, urang betul-betul bro, urang betul-betul hina. Hana kelebihan bak tanya, yang lecit mudo sya. Yang kenya dia takalan ro. Maka oleh sebab itu, kita tidak akan memvonis orang yang salah itu, orang yang berbuat dosa itu sebagai ahli neraka. Yang teka bak tanya. Han sembarangan tengok takun bawa asal neraka yan. Han je takun lagi yang kegau. Kadang juga nyan asal syurga. Tanya yang tak anggap roh asal neraka, asal syurga, kaji ke asal neraka. Bahkan jid ke bara api neraka alam tanya. Nauzubillah. Semoga Allah memberikan selalu taufik kepada tanya, memberikan selalu hidayah kepada tanya, agar tanya bisa bertaubat kepada Allah dan agar tanya bisa menjauhkan diri daripada segala dosa-dosa dengan cara kita meresapi, dengan cara kita merenungi azab-azab yang telah diterangkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Lagi yang kagak pegah oleh Imam Ghazali puno, adab-adab yang menimpa para pembuat dosa. Maka tarenungkan, dengan tarenungkan perkara-perkara itu, danyo memperbaikilah diri untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan segala kesalahan dan maksiat. Maka yang kenyang mantong Pak, pengajian tanyo pada malamnya semoga bermanfaat bagi pribadi luntuan dan kepada tanyo Bandung, bisalah tanyo termasuk ahli taubat hingga sampai ajal menjemput tanyo. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah wa yakum ajma'in.